tahun 2024, Indonesia akan memasuki momen yang sangat penting dalam demokrasi, yaitu pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi pada Pilpres kali ini, Indonesia dikejutkan oleh putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres yang tiba-tiba diubah menjelang Pesta Demokrasi 2024. Lalu, bagaimana pendapat dari mahasiswa, pakar, dan juga masyarakat? Jawabanku tidak. Kenapa? Karena dalam menjawab keputusan MK tersebut terkait batas usia cawapres, dikarenakan ketua MK yang dipilih juga masih bersangkutan dengan keluarga dan itu melawan kode etik yang ada di MK. Tentu tidak setuju, mengingat memang tahun ini adalah tahun politik dengan narasi-narasi yang diberikan oleh MK dan kebanyakan narasi yang oleh petinggi-petinggi tersebut yang dengan mengatakan bahwa keputusan ini adalah pro kepada pemuda-pemuda, namun mengingat bahwa tahun ini politik adalah sesuatu yang janggal seperti itu. Setuju. Anak muda itu butuh diperlukan untuk dilibatkan dalam kontestasi pemilihan, apalagi sampai menjadi wakil presiden. Itu menjadi sebuah hal yang baru, hal yang fresh. Kalau saya pribadi setuju, soalnya again umur itu bukan suatu patokan dari orang itu berkompeten atau tidak. Menanggapi hal tersebut, saya pribadi kurang setuju dikarenakan bahwa ketua MK yang melandasi perubahan peraturan tersebut merupakan paman dari salah satu cawapres yang sedang mencalonkan diri dalam pemilu 2024. Menurut saya hal tersebut merupakan kasus nepotisme dan politik dinasti. Isu yang sangat sensitif dan agak membuat kita miris terhadap kondisi kualitas demokrasi kita pada hari ini. Politik dinasti itu sangat besar pengaruhnya terhadap integritas atau kualitas dari demokrasi kita. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal yang menurut saya dilanggar. Pertama, fungsi dari Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dia menjadi salah satu pilar penegak demokrasi, ya kan? Itu menjadi tercederai fungsinya karena sudah ada intervensi politik di dalam proses pengambilan keputusan. Lagi-lagi pengaruhnya adalah berkurangnya tingkat fairness atau kesetaraan di antara kontestan. Misalnya gini, misalnya dalam hal ini misalnya ya Presiden menyatakan bahwa beliau akan netral, tetapi di dalam relasi kekuasaan posisi beliau sebagai seorang presiden, apakah itu bisa dijamin gitu bahwa netralitas itu juga akan dilaksanakan oleh seluruh lapisan negara? Itu kalau asumsinya presiden netral, tetapi apa yang dapat menjamin kalau presiden akan netral itu? Apakah cukup pernyataan itu atau masih harus dikonfirmasi oleh fakta-fakta atau bukti-bukti yang kuat bahwa beliau tetap netral? Pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan keputusan tersebut, terdapat pro dan kontra dari mahasiswa maupun masyarakat. Dari pakar sendiri berpendapat bahwa keputusan tersebut besar pengaruhnya terhadap integritas demokrasi negara ini, di mana Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi pilar penegak demokrasi ini mencederai fungsinya. Solusi hukum adil dapat diterapkan dari ketidakberpihakan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga lain.